suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Malam Bapak Ibu warga PKLU GPIB dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya perkenalkan saya bernama Ibu Jenny Nanlohi Monster dari anggota PKLU Jemaat GPIB Sejahtera Bandung. Sebelum kita membaca dan merenungkan Alkitab dalam bacaan pada malam hari ini, kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus, agar Roh Kudus menolong kita untuk menjelaskan firman yang akan kita baca bersama-sama, supaya kita dapat mengerti apa maksud Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sepanjang hari yang boleh kami lewati, di mana kami sudah boleh masuk di malam hari ini. Kami bersyukur kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Berilah kami hikmat, pengertian, dan kehendak-Mu, sehingga kami dapat melakukan setiap firman-Mu dalam langkah-langkah hidup kami, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, kami mohon ampun untuk segala dosa dan salah, dan bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar, dan di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan 19 pada ayat yang ke-15 sampai dengan ke-21 yang mengatakan, satu orang saksi saja dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas dasar keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberikan tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Dengan demikian haruslah hapus yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan masuk pada renungan pada malam hari ini, yang mana terambil dari dengan tema yaitu tenggang rasa dan tepa selera. Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Yang dianggap jahat dalam bacaan ini adalah ketika seseorang menjadi saksi dusta atau memberikan tuduhan dusta terhadap saudaranya.
orang itu harus diperlakukan sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Sanksi ini diperlakukan untuk menjadi pelajaran bagi orang lain, bagi yang lain. Sejak pemberitahuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM atau dulu PSBB, orang mulai menggandrungi belanja secara online. Karena metode itu membuat orang tidak perlu keluar rumah sambil menyediakan banyak pilihan. Setelah barang diterima, biasanya penjual akan meminta ulasan review daripada pembeli yang akan ditampilkan pada lahan toko. Jika pembeli puas, ulasannya bertabur pujian. Sebaliknya, jika pembeli kecewa, ulasannya cenderung menjelek-jelekan penjual. Ulasan daripada para pembeli itu sangat mempengaruhi calon pembeli lainnya. Ada toko yang mencantumkan peringatan terhadap ulasan yang bermaksud menjatuhkan. Peringatan itu mengidentifikasikan bahwa dalam pergaulan sehari-hari, bersaksi atau memberi tuduhan dusta sudah menjadi hal yang umum. Walaupun bacaan ini mentengahkan orang yang bersaksi dusta, namun pesannya tertuju kepada orang yang menjadi saksi kejahatan orang itu, yaitu imam-imam dan hakim-hakim. Jika kita tahu bahwa perkataan orang itu walaupun ada benarnya berangkat dari niat untuk menjatuhkan orang lain, maka harus bersikap rasional. Penting bagi Tuhan supaya kita menempatkan diri pada posisi orang yang menjadi korban. Mari miliki kesadaran bahwa apa yang jahat yang kita katakan atau tuduhan kepada orang lain dapat juga menjadi pada diri sendiri. Karena itu, berpikirlah berulang-ulang sebelum berniat melakukan kejahatan terhadap orang lain, supaya kita tiba pada keputusan untuk mengurungkan niat itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sapaan firman yang sudah menguatkan kami dan mengajak untuk selalu waspada sebelum melakukan sesuatu kegiatan atau suatu kejahatan, apalagi untuk membuat kejahatan bagi orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk tetap melakukan hal-hal yang baik, menyenangkan hati Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk semua warga PKLU GPIB, kiranya Allah berkenan memberkati mereka bersama anak-anak dan cucu-cucu. Kami berdoa untuk pengurus Dewan PKLU GPIB dengan semua program-program kegiatannya, khususnya untuk mempersiapkan ulang tahun ke-11 PKLU GPIB. Kiranya Tuhan menyempurnakan, memberkati semua acara dalam hari ulang tahun, di mana kita bersama-sama boleh merayakannya di seluruh wilayah GPIB. Kiranya Tuhan berkenan memberkati agar berjalan dengan baik dan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, kami berdoa
bersyukur karena pandemi COVID-19 kian mengurang dampaknya bagi masyarakat. Kiranya Tuhan memberikan hati para tenaga kesehatan, para TNI Polri yang menopang ketenangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh rakyat boleh kuat, sehat, aman, dan damai di tengah-tengah negara yang kita cintai ini. Tuhan juga kiranya memberkati pemerintahan di pusat, di daerah, agar dapat membangun kehidupan yang sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Tuhan juga kiranya berkenan mencukupkan kehidupan keseharian kami sebagai warga PKLU, dan kiranya Tuhan mau mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami yang sudah kami lakukan, baik mendukakan hatimu, bahkan mendukakan hati sesama kami. Karena Tuhan Yesus yang penuh dengan pengampunan selalu memberkati dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa dan syukur kami, dan kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu warga PKLU yang kami hormati dan kami cintai, sampai sedemikianlah acara pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Kiranya semua itu berkenan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, oma opa yang kami cintai. Kiranya kami tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat, karena Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua warga PKLU bersama keluarga kita masing-masing. Terima kasih, selamat malam. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.